Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa cahaya ilahi yaitu berupa agama Islam. Baiklah abang-abang, kepada Abang Wahidin selaku pemateri yang saya hormati dan abang-abang semua yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kajian dengan tema sains dan peradaban. Untuk mempersingkat waktu, kita memberikan waktu kepada Abang Wahidin untuk menyampaikan materi. Kepada abang, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman. Kita kemudian bisa kembali berkumpul dan melakukan aktivitas kita, di mana di beberapa minggu terakhir di bulan Ramadan kita jarang melakukan aktivitas kajian, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melakukan aktivitas kajian di tempat yang biasa kita pakai di salah satu kalau istilah kita salah satu tempat yang dilestarikan di Bima, yaitu tempat pemakaman Raja-Raja Bima atau Danatraha gitu. Dan kita juga biasa melakukan aktivitas kajian itu di Museum Asimbojo gitu. Sekarang teman-teman, di pertemuan kali ini kita mengangkat tema sains dan peradaban. Kenapa saya angkat tema ini? Karena di materi-materi sebelumnya kita telah melewati beberapa kajian-kajian epistemologi yang menyangkut berbagai pandangan, filsafat, dan logika. Dan harapannya kita sampai di materi sains dan peradaban ini, kita mau melihat nanti bagaimana kacamata pertarungan ke depan yang berhubungan dengan akidah manusia, baik dalam perspektif pengetahuan, agama, dan teknologi. Kira-kira apa yang sedang terjadi, jadi upaya-upaya peran pemikiran dan gagasan yang dibenturkan oleh berbagai kepentingan manusia, kepentingan ideologi yang bermuara pada apakah manusia itu akan menjadi baik atau menjadi buruk ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu kita mau bicara, dan mudah-mudahan nanti kalau kita lewat materi ini mungkin bisa kita mulai kajian paket logika gitu. Karena kita harus lewat dulu, karena di materi ini nanti kita akan sampai pada kesimpulan mengakui tentang nilai daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara umum sains dan peradaban ini itu terbagi pada 3 pembahasan sebenarnya: pembahasan epistemologi, pembahasan ontologi, dan pembahasan aksiologi gitu. Maksudnya begini, kenapa saya ambil pembagian umum ini? Karena nanti kita akan coba mempersoalkan
dalam sejarah kehidupan manusia ada 3 bentuk pemikiran, 3 bentuk peradaban pengetahuan yang kita sebut sains. Sains ini secara umum, sains nanti terbagi menjadi sains modern dan sains postmodern dan sains Islam gitu. Maka menggunakan kacamata epistemologi, bagaimana kemudian ketiga bentuk pemahaman manusia itu secara epistemologi atau bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan dan wujud dari pengetahuan itu bagaimana dalam kacamata sains dan Islam, dan nilai pengetahuan atau yang dimaksud aksiologi itu apakah sains punya bersandarkan pada nilai atau postmodern pengetahuan modern yang kita hadapi sekarang ini bersandarkan pada nilai, ataukah mana pengetahuan yang murni bersandarkan pada nilai pengetahuan. Nah, ini yang kita mau persoalkan gitu. Karena menghadapi era sekarang teman-teman di abad 21 ini kita tidak lagi kaget dengan berbagai pemahaman yang muncul, bentuk pemikiran yang menyerang agama, menyerang kemanusiaan. Bahkan hari ini di era kita ini sudah ada salah satu buku yang dirilis akhir-akhir ini bahwa mencari Tuhan dalam Google. Nah, ini kan menjelaskan bahwa pengetahuan modern itu murni ingin melihat suatu kebenaran itu tanpa subjektivitas agama atau subjek manusia gitu. Jadi kita coba lihat hal-hal yang demikian nanti. Nah, secara umum materi ini terbagi menjadi 3 pembahasan tadi, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Namun sekarang saya mau cerita singkat dulu kaitan dengan peradaban manusia, peradaban. Gitu. Maksudnya peradaban di mana saja pengetahuan itu pernah memiliki masa kejayaan, atau kira-kira di mana saja peradaban dan pengetahuan itu mulai berkembang. Karena yang umum hari ini kita pahami teman-teman, ketika bicara sains, bicara pengetahuan, manusia itu sekarang pikiran kita langsung mengarah pada Eropa. Ya kan, pilihan S2 S3 orang selalu di Eropa, Amerika gitu. Kalau bicara pengetahuan, ketika di sisi lain kita selalu ketika bicara etimologi pengetahuan, kita selalu bicara Yunani gitu. Nah, kita bicara Cina, kita bicara Arab gitu. Nah, saya mau cerita sedikit gitu. Bahwa misalnya di Yunani itu ada yang namanya salah satu aliran filsafat pertama di Yunani itu adalah aliran filsafat hermeneutik. Ini aliran filsafat tertua di Yunani, aliran filsafat hermeneutika. Jadi yang dimana filsafat hermeneutik ini dia bicara tentang bahasa. Filsafat yang coba membahas tentang bahasa gitu. Yang filsafat yang memulai mengenalkan istilah dan bahasa pada manusia. Ini filsafat tertua di Yunani gitu. Filsafat ini aliran filsafat ini itu dikenalkan oleh salah satu filsuf yang bernama Hermes. Jadi Hermes dengan aliran filsafat hermeneutika, aliran filsafat pertama di Yunani, kemudian mengajarkan tentang bahasa, mulai mengenalkan istilah, cara berbahasa pada masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian dalam kebudayaan Islam kita ketahui bahwa Nabi yang pertama mengajarkan bahasa pada manusia itu adalah Nabi Idris, ya kan? Di lain sisi, selain mengajarkan bahasa pada manusia, Nabi Idris memiliki keahlian yaitu sebagai tukang jahit, dia penjahit, gitu. Nah, maksudnya saya di sini bahwa peradaban pertama yang bicara tentang bahasa dikenalkan pada manusia. Kalau dalam kebudayaan Islam kita tahu bahwa Nabi yang mengajarkan bahasa pada manusia, mulai mengenalkan istilah bahasa pada dalam kebudayaan Islam itu Nabi Idris. Nah, sedangkan dalam peradaban Yunani
aliran pertama yang mengajarkan tentang bahasa adalah aliran hermeneutik, gitu. Di mana aliran ini langsung diambil dari nama beliau sendiri, Hermes, gitu. Dia mengajarkan bahasa, gitu. Di lain sisi bahwa sesungguhnya Idris ini ketika Idris di Yunani itu dia dikenal dengan Hermes. Gitu. Maksudnya Hermes, Idris ini Hermes, ya kan gitu. Cuman di Yunani dia Nabi Idris dikenal dengan Hermes, ya gitu. Sama misalnya nanti kita lihat misalnya di peradaban Cina nanti, di peradaban Cina Nabi Lut itu dikenal dengan Lao Tse, gitu. Sama Ibrahim oleh orang-orang Persia dia dikenal dengan Abraham, gitu. Nanti saya jelaskan. Ini maksudnya kita melihat dulu awal-awal peradaban pengetahuan. Bahwa begini maksudnya nanti bahwa semua peradaban ini sebenarnya peradaban dan jejak yang ditinggalkan oleh para nabi. Tidak di luar para nabi semuanya. Misalnya Yahudi juga itu para jejak nabi Musa. Gitu. Nah lalu kita bergeser ke Suria. Di Suria ada yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, gitu. Jadi sebelum dia berangkat ke Cina mengajarkan tentang agama dan pengetahuan ke Cina, bahwa sebelumnya Luqmanul Hakim ini dia belajar pada Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi setelah belajar ke murid-murid Nabi Sulaiman, baru Luqmanul Hakim menuju peradaban Cina. Di Cina dia dikenal dengan Jesus Bao. Itu. Mungkin yang Anda sering lihat itu patung dewa Jesus Bao di Cina itu yang disimbolkan dengan apa itu? Patung orang gendut itu. Itu kenapa di patung itu ya kan Anda lihat corak patung itu warnanya hitam. Hitam yang dikasih apa yang diselubuti emas gitu. Nah, sebenarnya antara warna hitam dan yang diselubuti emas ini punya filosofi. Hitam yang dimaksud itu dia menggambarkan tentang karakteristik warna kulit daripada Luqmanul Hakim yang datang dari Suria. Kenapa dilapisi oleh emas patung itu? Dia menjelaskan bahwa datangnya Luqmanul Hakim ini mencerahkan manusia, memberi peradaban pengetahuan, sehingga pengetahuan dalam keyakinan orang-orang Cina itu ditandai dengan simbol emas ini, kejayaan. Makanya patung Jesus Bao Anda lihat itu warna hitam dan ditaburi emas di luar. Lalu selanjutnya ketika Nabi Lut meninggalkan peradabannya di Arab. Ketika Nabi Lut, Anda tahu sejarah Nabi Lut, dulu Nabi Lut berhadapan dengan kaum Sodom. Ketika kaum Sodom diazab oleh Tuhan, Nabi Lut kemudian meninggalkan peradabannya dan sampai ke Cina. Ketika dia sampai ke Cina, Nabi Lut dikenal dengan Lao Tse. Lao Tse gitu. Lao Tse. Se ini adalah penamaan bagi orang-orang Arab yang datang gitu. Se, guru yang datang dari Arab. Makanya di Cina Nabi Lut dikenal dengan Lao Tse, guru yang datang dari Arab. Nah, salah satu ajaran Lao Tse di Cina adalah ajaran tentang Tao. Tao dalam bahasa Islam itu tauhid. Makanya ada satu istilah yang terkenal dari Lao Tse ini yang memulai ajaran tauhid di Cina itu adalah segala sesuatu berasal dari Tao dan akan kembali ke Tao. Itu Nabi Lut yang punya. Makanya kalau Anda perhatikan misalnya, misal dalam sebuah riwayat Nabi bicara begini, Muhammad itu bicara begini, ya kan? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa bukan ke tempat lain gitu? Kenapa harus Cina yang dibahasakan? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri
Cina. Kenapa bukan di Jerman gitu, Amerika atau lain lah? Karena di Cina itu ada peninggalannya Nabi Lut ini. Ajaran tauhid Nabi Lut. Makanya dibahasakan di hadis itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena di sana adalah jasanya Nabi Lut, peninggalan ajaran tauhid Nabi Lut yang dikembangkan oleh para pengikutnya Konfusius yang dikenal dengan ajaran Yin dan Yang. Gitu. Lalu kemudian di Yunani, teman-teman, Anda lihat yang mulai mengembangkan pemikiran juga ada yang namanya Empedokles. Empedokles dan Pitagoras. Empedokles dan Pitagoras sebenarnya mereka sebelum kembali ke Yunani, mereka juga pernah belajar kepada murid-muridnya Nu'manul Hakim dan murid-muridnya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian kembali ke Yunani, mereka kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat kepada Yunani. Tetapi mereka melakukan naturalisasi pengetahuan. Naturalisasi pengetahuan yang saya maksud bahwa unsur teologi dari pengetahuan itu dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan peran akal dalam mengajarkan pengetahuan pada masyarakat. Gitu. Makanya dalam sejarah pengetahuan kita harus akui bahwa yang pertama mengembangkan pemikiran itu adalah Yunani. Jadi Yunani lah yang pertama mengembangkan aspek pemikiran manusia. Tetapi kalau kita lihat jejak di belakang-belakang ini, sesungguhnya itu adalah jejak para nabi. Gitu. Misal Buddha itu kan? Siapa di Buddha? Misalnya Buddha itu dikenal dengan Siddhartha Gautama. Nah, yang mendirikan ajaran Buddha itu. Nah, Siddhartha Gautama ini dalam keyakinan Buddha, teman-teman, itu adalah orang yang mendapatkan ilham atau orang yang bersemedi di bawah pohon, Siddhartha Gautama, kemudian mendapatkan pemurnian diri, sehingga dalam ketika dia mendapatkan pemurnian diri, dia mulai mengajarkan kebaikan pada manusia. Dia dikenal dengan Siddhartha. Nah, sedangkan Anda pernah baca nggak dalam kebudayaan Islam? Anda pernah baca riwayat Nabi Zulkifli? Nah, dalam kebudayaan Islam, Nabi Zulkifli itu adalah salah satu nabi yang mendapatkan ilhamnya itu adalah ketika dia melakukan pertapaan atau persemedian di bawah pohon. Nabi Zulkifli adalah orang yang mendapatkan ilham kepada Tuhan ketika dia melakukan penyucian diri di bawah pohon. Nah, kita menemukan maksudnya kesamaan persepsi bahwa Siddhartha Gautama dengan Zulkifli, gitu. Nah, padahal kalau dalam catatan sejarah Siddhartha Gautama ini adalah Nabi Zulkifli, gitu. Hanya saja ajaran kebenaran tentang tauhid kan kalau dalam kebudayaan Islam masing-masing nabi membawa keyakinan dan keyakinan tauhid yang masing-masing sebelum semua disempurnakan oleh Rasul terakhir itu Muhammad, gitu. Jadi ini hanya gambaran saja. Saya coba menyampaikan beberapa gambaran atau cerita singkat bahwa di balik peradaban sesungguhnya ada banyak peran para nabi, teman-teman. Jadi kalau Anda belajar baik-baik sejarah, memahami sejarah bahwa dulu yang memulai peradaban dan pengetahuan itu sebenarnya tidak keluar dari para nabi, ya. Bahkan sejarah dunia manapun mengakui bahwa jejak pertama peradaban manusia itu semua tetap mengakui bahwa itu Adam, gitu. Hanya persepsi tentang Adam itulah yang berbeda, itu maksudnya. Nah, sekarang gitu. Sekarang kita mau lihat begini. Karena Yunani
yang pertama mengembangkan aspek pemikiran pada manusia, gitu. Nah, gitu. Di Yunani kemudian memunculkan beberapa tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran. Misalnya seperti di abad 9 ada yang namanya Plotinus, ada Salmon, ya kan? Ada Anaximenes, ada Anaximandros, kan? Ada Plato, ada Aristoteles, ada tadi Empedokles, ada Pitagoras, ya kan? Hah? Ada siapa lagi? Tokoh-tokoh? Hah? Ada Heraklitos. Gitu. Nah, ada Socrates. Ya kan? Banyaklah, ada apa itu? René Descartes. Ya, kenapa di Yunani banyak muncul tokoh-tokoh yang mengembangkan pikiran? Karena dulu Yunani yang pertama mengembangkan aspek pikiran, tetapi aspek-aspek teologi kemudian tidak begitu dikembangkan, sehingga munculnya beberapa tokoh-tokoh filsafat di Yunani yang mengembangkan pikiran. Makanya kita kenal ini di Yunani dikenal dengan aliran filsafat Yunani, aliran filsafat Yunani yang Anda kenal dengan filsafat itu Philo dan Sophia. Ini aliran filsafat Yunani, di mana aliran filsafat Yunani sangat mengedepankan peran akal dalam memahami sesuatu, atau filsafat Yunani mengedepankan tentang aspek rasionalitas manusia ketika hendak memahami kebenaran. Makanya misal coba lihat pada Thales, ya kan? Thales pernah mengatakan dulu bahwa asal muasal alam semesta ini adalah air. Nah, gitu. Mereka mereka coba mengembangkan aspek pikiran saja, tidak mengedepankan aspek teologinya. Gitu. Ini yang kemudian kita sebut dengan aliran filsafat Yunani. Gitu. Di sisi lain, selain aliran filsafat Yunani, di peradaban timur, kalau aliran filsafat Yunani tadi peradaban baratnya, di peradaban timur ada yang kita kenal dengan Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, begitu, sampai Suhrawardi, Mula Sadra, gitu. Nah, bentuk-bentuk tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Suhrawardi dan Mula Sadra juga melakukan kemudian memiliki tradisi mengembangkan pikiran pada manusia. Mereka juga memiliki tradisi pengetahuan. Jadi tidak hanya di barat saja yang mengembangkan aspek pikiran untuk manusia, tetapi di peradaban timur juga seperti tokoh-tokoh ini, kemudian mereka juga melakukan upaya perkembangan terhadap pengetahuan. Ini terjadi pada abad ke-14. Bukan, ini terjadi pada abad ke-13. Gitu. Nah, misalnya Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, mereka memiliki corak filsafat juga masih dipengaruhi oleh aliran filsafat Yunani. Karena dalam beberapa pemikiran tokoh-tokoh muslim juga ini, cara berpikir dalam mengembangkan filsafat mereka masih terpengaruhi oleh aliran filsafat Yunani. Nah, kemudian pada Suhrawardi dan Mula Sadra ini di abad ke-14, kalau dalam aliran filsafat Yunani atau aliran filsafat barat, muncul yang namanya aliran filsafat empirisme dan aliran filsafat rasionalitas.
yang dipelopori oleh, kalau ini dipelopori oleh John Locke, kalau ini dipelopori oleh René Descartes gitu. Nah, di abad ke-14 kalau dalam peradaban timur itu mulai Suhrawardi dan Mula Sadra juga membentuk satu pahaman aliran filsafat. Kalau Suhrawardi mengembangkan filsafatnya lebih pada pendekatan intuisi, pada intuisi yang dikenal dengan aliran filsafat Israkiyah. Kalau Mula Sadra dia lebih mengedepankan filsafatnya itu pada peran akal dan wahyu. Dia coba menggabungkan, maksudnya coba menggabungkan antara peran akal dan wahyu atau agama. Dia coba melihat ada keterkaitan antara akal manusia dengan agama, bahwa pengetahuan itu harus selaras dengan wahyu. Inilah cikal bakal sains Islam di kedua tokoh terakhir pada abad 14 ini, Suhrawardi dan Mula Sadra, sains Islam. Itu. Kalau Mula Sadra dikenal dengan aliran filsafat hikmah muta'alwiyah. Itu. Kalau Suhrawardi itu aliran filsafatnya Israkiyah. Nah, dari mereka inilah nanti kemudian berkembang aliran filsafat peripatetik. Begitu nanti. Logika-logika muslim dari mereka muncul nanti. Yang sampai sekarang bahkan dikembangkan di Arab. Semacam mengajarkan tentang logika dan filsafat pada generasi-generasi, tetapi dengan nuansa agama, nuansa teologi, gitu. Maksudnya unsur Yunaninya sudah tidak dimunculkan lagi, karena menurut mereka Islam juga memiliki sains, gitu. Nah, tapi pada abad ke-14 ini aliran filsafat Islam ini atau sains Islam ditentang oleh Al-Ghazali. Itu kemudian ditentang oleh Al-Ghazali, gitu. Dengan Al-Ghazali dengan aliran iluminasinya, bahwa menurut Al-Ghazali pengetahuan manusia itu Al-Ghazali tidak sepakat bahwa akal itu bisa bertemu dengan wahyu. Al-Ghazali lebih mengedepankan peran hati, gitu. Peran hati dalam melihat pengetahuan dan agama. Jadi pada pasca abad ke-14 hegemoni oleh Al-Ghazali kemudian mengalahkan daripada aliran filsafat yang dikembangkan oleh Suhrawardi dan Mula Sadra. Jadi Al-Ghazali kemudian berhasil melakukan hegemoni pada masyarakat saat itu, bahwa mengembangkan aliran filsafat illuminationnya, bahwa yang harus dikedepankan dalam melihat pengetahuan dan yang harus dikedepankan dalam melihat unsur teologi itu adalah instrumen hati atau hati manusia yang harus dikedepankan. Peran akal itu tidak begitu, maksudnya peran akal tidak terlalu dominan dalam melihat pengetahuan dan unsur teologi. Hati manusialah yang kemudian harus berperan. Kemudian Al-Ghazali berhasil melakukan hegemoni sehingga tadi aliran filsafat yang dikembangkan oleh Suhrawardi, Mula Sadra juga tadi kemudian memudar. Dan bahkan di lain sisi sains di peradaban barat yang dikembangkan oleh John Locke dan René Descartes dengan aliran filsafat empirisme dan rasionalisme justru berkembang pesat. Justru berkembang sangat pesat. Di tengah kemunduran filsafat sains Islam tadi, justru di peradaban barat justru berkembang pesat. Bahkan sampai hari ini ya, sains barat itu sampai hari ini bisa menguasai, ya kan, justru berkembang. Dan pada saat itu juga di tengah perkembangan pesatnya sains barat ini, justru mereka menganggap bahwa yang ada itu hanyalah
sains barat, tidak ada sains Islam atau filsafat yang dikembang karena tadi hegemoni dari Al-Ghazali. Tetapi dua tokoh Jerman, Saito Nasser dan Henry Corbin, kemudian mereka melakukan penelitian bahwa justru pada abad 14 sains Islam itu sudah mulai diperlihatkan. Maksudnya cikal bakal sains Islam lewat dua aliran filsafat tadi mulai ditanamkan. Justru itu bukanlah kemunduran daripada filsafat Islam atau sains Islam, tetapi itu adalah cikal bakal daripada munculnya sains Islam, ya kan? Yang kemudian akan melahirkan tokoh-tokoh Islam yang kemudian memiliki inisiatif untuk belajar tentang sains Islam, bukan hanya sains barat saja. Misalnya banyak tokoh-tokoh setelah mereka itu, misalnya seperti Kang Jalal, Jaruddin Rahmat, ya kan, apa lagi itu, Jaluddin Rahmat, terus Aksar Ali Enginer juga melihat dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, dia mengatakan bahwa beberapa tokoh Muslim seperti Murtadat Matahari, Ali Syariati, gitu. Kemudian mereka itu adalah tokoh-tokoh pembaruan Islam yang akan terus memunculkan sains Islam. Nah, sekarang kita lihat pada abad ke-18, sains yang berkembang secara pesat dengan mengandalkan dua pahaman, empirisme dan rasionalisme, ini kemudian berkembang pesat loh. Bahwa ukuran kebenaran pada manusia saat itu yang ditawarkan itu harus empirik, dan rasionalisme yang dimaksud bahwa setiap sesuatu yang memiliki setiap objek yang terlihat secara empirik dan itu bisa dijelaskan secara rasional oleh manusia. Nah, kemudian itu berkembang pesat sampai pada abad ke-18. Sains itu mulai diajarkan di sekolah dan gereja. Ini disebut dengan zaman skolatik. Gitu. Nah, kita belum masuk di Renaissance. Dia di abad ke-19 nanti. Di munculnya sains modern yang dipelopori oleh Auguste Comte dengan menitipkan satu disiplin sosial, ilmu sosiologi nanti. Saya mau cerita dulu sebentar. Maksudnya biar Anda pahamlah alurnya gitu. Kita belum juga membahas bagaimana sains dalam pendekatan epistemologinya, ontologinya nanti. Sains kemudian pada abad ke-18 sains mulai diajarkan di kastil-kastil atau gereja dan sekolah-sekolah. Nah, gitu. Itu sains. Dan ini di abad ke-18 kita kenal dengan zaman skolatik atau zaman kegelapan kalau dalam istilah. Dalam sejarah pengetahuan, abad ke-18 itu ditandai dengan zaman kegelapan ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena dulu begini, sains mulai diajarkan di gereja itu dulu caranya begini. Sains ketika diajarkan di gereja-gereja, dulu kebenaran sains itu tergantung pada subjektivitas. Tergantung pada subjektivitas dan mimpi-mimpi para pastor. Mimpi para pastor, gitu. Misalnya begini, dulu ketika sains ini diajarkan lewat gereja-gereja atau kastil, kebenaran yang diterima pada saat itu sangat subjektif dan tergantung daripada apa yang disampaikan oleh para
para pastor itu dulu di abad ke-18. Maksudnya sains sih sudah kalau di Eropa sudah manusia itu sudah berpemahaman seperti tadi bahwa hal-hal yang empirik itu akan bisa dibuktikan secara rasional. Sudah di abad ke-14 itu sudah menjadi cikal bakal, sudah ada cikal bakal, bahkan telah menguasai peradaban Eropa. Cuman bagaimana sains itu berkembang itu mulai diajarkan di gereja dan sekolah-sekolah. Nah, disinilah justru sains ini memiliki hambatan, justru ditantang habis-habisan. Ini baru sains sebelum sains modern itu muncul. Nah, gitu. Beda nanti kalau di abad 18 ini sains kita murni basi bicara sainsnya, pengetahuan. Tapi lewat ini nanti karena hasil pertentangan di gereja-gereja ini, kemudian para tokoh melakukan perlawanan secara pengetahuan. Itu nanti yang akan menjadi cikal bakal munculnya sains modern yang sampai hari ini diajarkan di sekolah-sekolah yang Anda kenal dengan matematika dan fisika nanti. Nah, gitu. Sekarang dulu sains diajarkan di gereja-gereja, tapi kebenaran pada saat itu sifatnya sangat subjektif dan bergantung pada para pastor. Misalnya contoh begini, dulu para pastor dulu mengakui bahwa bumi itu datar, nah, gitu. Dan bumi itu pusat tata surya, gitu. Nah, gitu. Nah, dulu misal di gereja, ketika seseorang itu salah menurut pastor, menurut gereja, ya salah. Anda tidak boleh bantah, gitu ya, tetap salah. Misalnya kalau pastor mengatakan menurut mimpi saya atau fatwa dia, Anda benar, ya benar, Anda tidak boleh bantah. Nah, gitu. Makanya salah satu contoh yang dikemukakan oleh para pastor dulu saat itu, mereka mengatakan bahwa bumi itu datar dan bumi sebagai pusat tata surya. Nah, kenapa muncul pernyataan itu? Kenapa muncul satu pengetahuan seperti ini bahwa bumi itu pusat tata surya dan bumi itu datar? Dulu pada zaman skolatik ini, para pastor di gerejawan punya keyakinan begini, bahwa manusia itu sempurna. Manusia itu sempurna, katanya. Manusia itu makhluk sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena manusia itu mengisi yang namanya bumi, gitu. Nah, maksudnya kenapa bumi sebagai pusat tata surya? Karena ada manusia yang bercokol di situ. Maka dianggap sempurnalah manusia sehingga dikatakan bumi itu pusat tata surya. Itu menurut orang-orang kaum gerejawan pada saat itu dalam mengajarkan sains, gitu. Maksudnya kenapa mereka mengatakan, para pastor itu mengatakan bumi itu pusat tata surya, gitu, karena di dalam bumi itu ada yang namanya manusia. Nah, maka manusia dianggap sempurna sehingga bumi dikatakan sebagai pusat tata surya. Nah, di sisi lain menurut mereka bumi juga itu datar. Nah, gitu. Sekarang muncul ilmuwan. Maksudnya muncul para ilmuwan yang melakukan penelitian. Para ilmuwan kemudian melakukan penelitian, maksudnya menggunakan peran akal. Ketika ilmuwan melakukan penelitian, misalnya Galileo dan Galilei melakukan penelitian. Didapatilah bahwa dalam penelitian mereka bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Pusat tata surya itu matahari dan bumi. Di lain sisi ada yang namanya Kopernikus. Kopernikus juga adalah salah satu ilmuwan yang melakukan penelitian tentang bumi. Dalam kesimpulan Kopernikus ketika dalam penelitiannya ternyata bumi itu tidak datar tapi bumi bulat. Gitu. Nah, kemudian pihak gerejawan menganggap ini adalah ancaman. Nah, ini adalah ancaman dan itu bisa membahayakan
agama, bisa membahayakan eksistensi agama. Kenapa? Karena apa yang dikemukakan oleh pastor saat itu kemudian bertentangan dengan apa yang diteliti oleh para ilmuwan. Nah, itu sangat bertentangan jauh. Dan jika para ilmuwan diberikan kesempatan untuk terus berkembang dalam melakukan penelitian tentang pengetahuan, mengembangkan peran akal, itu akan mengancam eksistensi dan keberlangsungan agama, ya kan? Nah, maka saat itu kemudian Galileo dan Kopernikus dipanggil oleh gerejawan. Dipanggil. Mereka dipanggil untuk menghadap, ya kan? Bahwa apa yang mereka kemukakan itu kemudian bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh pastor. Dan sekali lagi itu menjadi ancaman bagi agama. Kemudian pada saat itu seluruh pengikut dan masyarakat gereja dipanggil, begitu. Bahwa mereka tetap percaya apa yang dikatakan oleh pastor. Tidak percaya terhadap apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Kemudian melahirkan satu kesepakatan bahwa gereja Kopernikus dan Galileo harus dihukum gantung. Gitu. Nah, maka karena kejadian yang demikian, karena hegemoni daripada gereja terlalu mengintervensi perkembangan akal manusia dalam melakukan penelitian pengetahuan, kemudian muncul gelombang perlawanan dari para ilmuwan. Muncul gelombang perlawanan, misal seperti Nietzsche, Marx, ya kan, Auguste Comte, gitu. Muncul gelombang perlawanan, ya kan? Muncul gelombang perlawanan para ilmuwan terhadap gereja, gitu. Bahwa kalau agama terus mengintervensi urusan pengetahuan, menurut para ilmuwan, pengetahuan itu, sains itu tidak akan berkembang, gitu. Kemudian muncul, akhirnya mereka melakukan gelombang perlawanan dengan menunjukkan sikap ketidakpercayaan terhadap teologi atau agama. Hilang kepercayaan para ilmuwan terhadap agama, sehingga muncul berbagai cemoohan tentang agama dari para ilmuwan. Gitu. Nanti saya akan bahas bagaimana Nietzsche, Marx dan lain-lain melakukan perlawanan. Nanti kita cerita di abad ke-19. Nah, gelombang perlawanan para ilmuwan terhadap kelompok-kelompok agamawan atau kelompok-kelompok teologi itu kemudian terus disuarakan di peradaban Eropa, gitu. Bahwa agama dianggap menghambat sains. Sains itu tidak berkembang. Nah, gitu. Sampai di abad 19, tragedi besar atas perlawanan para ilmuwan itu Anda kenal dengan pembakaran Universitas Cordoba di abad ke-19. Makanya abad ke-19 setelah tadi zaman skolatik di abad ke-18, di abad 19 gelombang perlawanan ilmuwan itu dikenal dengan zaman Renaissance. Gitu. Apa Renaissance ini adalah, ya kan, apa istilahnya itu kalau zaman Renaissance ini, kemunculan ilmu pengetahuan, maksudnya ilmu pengetahuan kembali bangkit dan berjaya kembali atas dasar perlawanan para ilmuwan, gitu. Saat itu menentang, maksudnya para ilmuwan menentang dogma gereja, gitu. Mereka tidak percaya lagi pada gereja dan tidak percaya pada pemahaman-pemahaman yang dikemukakan oleh agama, karena itu sangat bertentangan dengan akal. Makanya di abad 19, awal-awal abad 19 terjadi yang namanya revolusi mental yang ditandai dengan zaman Renaissance ini, kebangkitan ilmu pengetahuan, gitu.
Nah, salah satu tokoh yang muncul di sini adalah ada yang namanya Auguste Comte. Gitu. Dengan tiga dia kemudian memberikan tiga struktur perkembangan pemikiran manusia, yaitu dengan yang pertama zaman primitif, zaman metafisik atau teologi, dan zaman positivisme. Jadi alur pikiran manusia itu menurut Auguste Comte itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ya kan, pada zaman primitif pikiran manusia itu lebih didominasi oleh teologi. Bukan. Pada zaman primitif manusia lebih dipengaruhi oleh subjektivitas pikiran, gitu. Bahwa apa yang mereka hadapi berdasarkan pengaruh lingkungan itulah yang mereka yakini. Pada zaman metafisika, masuk di sini sudah masuk zaman teologi. Manusia itu selalu dipengaruhi oleh agama. Pada zaman positivisme, manusia kemudian bisa melihat objek secara empiris dan objek itu harus bertemu dengan akal manusia. Maksudnya begini, di dalam tiga alur perkembangan pemikiran manusia yang digambarkan oleh Auguste Comte itu di di poin terakhir zaman positivisme ini, aliran positivisme, menurut Auguste Comte bahwa manusia sudah bisa menyesuaikan diri, sudah bisa melihat kebenaran antara objektivitas dengan rasionalitas manusia, bahwa tidak ada lagi intervensi secara subjektif, tidak ada lagi pengaruh agama, tidak ada lagi pengetahuan itu bebas dari intervensi apapun, bahwa objek itu secara murni itu akan mengajarkan manusia, akan memberi pengetahuan rasional pada manusia tanpa harus diintervensi oleh ideologi, keyakinan, dan bahkan agama manusia pun. Ini yang disebut dengan alur pahaman positivisme. Nah, pahaman positivisme inilah cikal bakal munculnya sains modern. Sains modern. Gitu. Bahkan sains modern inilah yang kita terima sampai hari ini. Nah, gitu. Pertanyaannya, bagaimana sains modern itu? Secara epistemologinya bagaimana sains modern itu? Nah, gitu. Makanya salah satu titipan sains modern ini muncul pasca abad 19, gitu. Dan berkembang pesat sampai abad 20, 21, entahkah sampai abad 22 nanti, gitu. Nah, ini sains modern. Munculnya sains modern ini itu ditandai dengan munculnya disiplin ilmu sosial, sosiologi. Gitu. Sosiologi muncul di abad ke-19 lewat Auguste Comte, gitu. Tetapi Auguste Comte tadi sains modern ini ditandai dengan munculnya aliran positivisme. Mungkin Anda pernah baca atau belum sempat baca apa itu aliran positivisme, aliran yang coba menolak seluruh subjektivitas manusia, bahwa kebenaran itu diletakkan pada objek sesuatu, gitu. Makanya saya katakan tadi bahwa aliran positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte inilah yang menjadi cikal bakal sains modern, bahwa karakteristik berpikir sains modern dalam melihat kebenaran itu sangat positifis, gitu. Maksudnya positif itu ya kan, positif itu sangat bergantung pada objektivitas dan sangat bergantung pada hal-hal yang empiris. Di sini tidak boleh melibatkan subjektivitas nanti, nah gitu. Nah, makanya ini yang kita mau bahas.
bagaimana sains modern itu secara epistemologi. Begitu. Maksudnya apa sumber pengetahuan sains modern yang berkembang sampai sekarang ini yang kita terima. Gitu. Ya. Oke, karena mau maghrib kita jeda dulu. Saya kembalikan padamu. Baiklah abang-abang semua, karena waktu mau masuk maghrib, jadi kajian kita akan dijeda dulu.